Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak masih tentang al-kaid, tipu daya, ngegocek ya istilahnya, tipu daya. Jadi niatnya ke selatan tapi orang dibawa ke utara. Itu kurang lebih begitu. Disebutkan oleh ulama, wa yang qasibul kaidu aidan ila qismain. Nah, kait ini, tipu daya ini, makar dan tipu daya itu ada dua. Pertama, mahmudun, yang terpuji. Jadi ada yang terpuji, ada yang tercela. Bedanya apa? Yang terpuji maqusida bihil khair, tujuannya kebaikan. Ya kalau di dunia rumah tangga seperti orang tua kepada anak ketika mau dikasih obat tuh, pahit kan? Nah itu. Lalu si anak dikasih minum, masuknya ke buah. Dikasih sedotan, ditoblosin. Lah, bawahnya itu obat tuh. Dikira dia minum itu jus, nggak taunya obat. Nah, itu juga termasuk tipu daya sebenarnya. Begitu disedot, pahit. Tapi kalau nggak begitu nggak mau dia. Nah, itu tipu daya sebenarnya, tapi kebaikan. Ya banyak lagi lah. Pokoknya apa yang kita menyebabkan anak tuh mau digocek dulu. Sehingga dia nggak terasa ya. Seperti seorang dokter mau nyuntik nih. Kalau si anak lihat jarum kan sakit. Ya, diajak ngobrol dulu, bercanda, lagi meleng, dia langsung. Oh, apa ini semut? Jarum udah masuk. Itu contohnya, itu ya, bagian-bagian yang terpuji. Yang kedua adalah yang tercela. Ya, karena yang terpuji itu tujuannya baik, berarti yang tercela tujuannya jelek. Ibnul Qayyim mengatakan, al-qaidu yang qasimal nau'ain, tipu daya terbagi dua. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat 7, Surat Al-A'raf 183. Wa umli lahum, dan kami beri waktu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sebenarnya mana asalnya? Kalau di pengaturan kami sih dibelokin. Jadi kalau digunakan tipu daya dialamatkan kepada Allah kayaknya kurang enak didengar. Tapi kalau dari sisi bahasa sama. Ya, sesungguhnya tipu daya aku matinun, sangat kuat. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa hidup ini ngeri-ngeri sedap. Sementara orang menganggap kebenaran itu adalah yang bisa dilihat mata, didengar telinga, diraba oleh indera. Sehingga dia tidak menganggap saran-saran, ajaran-ajaran agama ini
nggak terlalu pusing dia, nggak mau nurut karena tidak menguntungkan. Sholat bolak-balik sholat apa untungnya? Nah, dia nggak mau mendekat, nggak mau mendekat. Nah ini diberi hidup oleh Allah, diberi umur sama. Nah, nanti di waktu tertentu, ya titik tertentu, trep langsung. Nah itu dia tidak berkutik. Ya, inilah firman Allah dalam surat 7 ayat 183. Kalau bandel, Allah tetap beri waktu. Wa umli lahum. Aku memberi waktu pada mereka, memberi tempo. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya aku sangat kuat, pasti terjadi. Begitu juga Allah sampaikan dalam surat 12, surat Yusuf ayat 76. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami atur, ya, kami membuat skenario li Yusuf, untuk Yusuf. Anda sudah dengarkan cerita tentang Yusuf, ya, untuk menjerat saudara-saudaranya. Dia membuat skenario. Skenario apa? Pencurian, ya, pencurian kan? Ada apa? Takeran tuh. Takeran ditaruh di karung saudaranya. Nah, lalu, oh takeran hilang. Panggil semua orang yang nempur tuh. Panggil. Periksa masing-masing. Tapi dibuat skenario yang diperiksa yang lain dulu. Periksa yang lain. Nah, terakhir dia. Nah ini apa ini? Tujuan dari Yusuf menangkap. Iya, karena mereka sudah berbuat dulu kan, tapi nangkep bukan untuk dendam, bukan. Ya, semuanya mengarah kepada mengumpulkan kembali mereka, menyadarkan. Nah ini dalam surat 12 ayat 76. Semua ini seizin Allah. Demikianlah kami membuat skenario untuk Yusuf. Maka liya'khudha akhahu, dia tidak menangkap saudaranya fi dinil maliki, dalam aturan raja, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Semuanya itu dikehendaki Allah. Ya, jadi maksudnya kalau mau tanding dengan Allah mah nggak mungkin bisa menang lah. Allah, dia membuat skenario, Allah juga akan lebih cantik gitu. Begitu juga dalam surat At-Tariq yang sering kita dengar di maghrib. Innahum, sungguh mereka, yakiduna kaida, berbuat kaid. Sungguh mereka berbuat tipu daya. Wa akidu kaida, kami balas tipu daya mereka. Mereka buat skenario, kami juga buat. Siapa yang lebih cantik skenarionya? Nah, ya, ini dalam surat At-Tariq ayat 15-16. Ngerti ya jadi ya? Yang disebut makar ya. Kalau makar itu rencana, eksekusinya namanya kaidun. Makar itu rencana. Kaidun. Nah, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan eksekusi, tidak selalu sesuai dengan rencana, kadang-kadang meleset. Wa qala Raghib al-Asfihan, al-kaidu iradatun, kata Raghib Asfihan, kaid, yaitu tipu daya, kemauan mutadamminatun yang di dalamnya mengandung istitar. Istitar itu sembunyi. Maksudnya ngegocek itulah tadi. Ada yang disembunyikan. Niatnya mau ke utara tapi dibawa ke selatan. Ya, mayuradu aman yuradu bihi, terhadap sasaran tertentu. Sasaran seperti Rasulullah juga ngegocek. Beliau mau hijrah, katakanlah hijrah itu ke timur, dia ke barat dulu. Contohnya kalau larinya mau ke Jakarta, tapi dia bersembunyi di Merak. Sehingga orang ngejarnya ke sana. Nah, beliau sembunyi di Jabal Nur. Sembunyi di sana. Itu namanya ngegocek juga. Itu masuk kategori ini. Tapi kebanyakan wa aktsaru ma yusta'malu dzalika fi syarr. Kebanyakan
kata-kata tipu daya ini untuk keburukan. Berarti orang yang berbuat begini memang ada kebaikan, cuma jumlahnya sedikit. Kebanyakan dipakai untuk keburukan. Ya banyaklah, apalagi politisi udah anunya, udah ahlinya. Politisi. Wasailu najat minal kaidil kaidin. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari tipu daya? Ya, di sini diberi petunjuk. Pertama as-sabru wa taqwa. Sabar dan takwa. Berarti penyelesaiannya oleh Allah ya. Kita jangan balas. Dalam surat 3 ayat 120 Allah menyatakan in tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kebaikan didapat olehmu, mereka berduka. Tuh, mereka ini musuh-musuh Islam. Kalau kita senang, kalau kita suka, mereka duka. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Namun sebaliknya, kalau kamu mendapat musibah, mereka senang, berag, tepuk tangan. Wa in tasbiru, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Jika kamu sabar. Wa tattaqu, dan bertakwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya tidak akan berarti untukmu. Innallah, sungguh Allah, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan, muhitun, meliput. Allah tahu persis apa yang mereka kerjakan. Nah, kita diminta sabar. Yang kedua, ikhfa'un ni'mah allati razaqallahu biha an a'yunil hasidin. Kita diminta untuk ikhfa. Ikhfa itu kan samar kan? Nah, kita dengar istilah ikhfa ini dalam tajwid. Menghadapi nun dan tanwin, nun mati dan tanwin, ada 4 hukumnya. Izhar, dizahirkan. Yang kedua, idgham, dikawinkan. Idgham itu kan dikawinkan. Ya, idgham. Yang ketiga apa? Iqlab, berubah. Iqlab itu diganti. Jadi yang nun menjadi b, menjadi am. Min ba'di. Nah, min ketemu ba, mim jadi mim, bukan dibacaan mim ba'. Nah, untuk perkara ini saudara bisa menggunakan kias, menggunakan kata kerja bahasa Indonesia. Ya, silahkan buat kata kerja, lalu di depannya me. Contohnya kata kerja yang depannya b apa? Buat. Depannya b, me, kan jadi membuat. Oh, tuh ketahuan tuh. Ya kan? Kubur, depannya ki, ka, kan mengubur. Jadi min qablikum. Itu kiasnya begitu. Sama sebenarnya bahasa itu, dari mulut sama. Tapi kalau ikhfa, ya contohnya apa? Ikhfa itu, bukan maksudnya izhar. Izhar ada saru ya, menganiaya a kan, jadi bukan meaniaya, jadinya menganiaya. Kalau ikhfa itu ada 3 sebenarnya. Ikhfa itu ada 3, ada ikhfa jauh, ikhfa menengah, ikhfa dekat. Ikhfa dekat itu diwakili oleh nun dan ta. Bacanya itu an, min dunillah. Bertemu dengan ta, antum. Jadi jangan antum, salah. Boleh 2, boleh sedang, boleh dekat. Ya, antum. Cuma panjang, jadi jangan antum, antum.
min dunillah. Cuma suara saya aja nggak bagus. Belajar mah dari ahlinya saya. Wong belajar mondok aja 7 tahun apa enggak lumutan itu. Belum kuliahnya. Lanjut. Sudah ya. Ikhfa'u nikmah. Kita diminta untuk menyembunyikan nikmat. Ini dalam rangka menghindari tipu daya, ya. Ikhfa'un nikmat allati razaqakallah biha an a'yunin nas. Jangan sering-sering disampaikan orang. Kecuali untuk menginspirasi. Kan ada ayat tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sampaikan. Itu kalau akan menginspirasi orang. Tapi kalau tidak untuk inspirasi orang, nanti akan menimbulkan iri yang dengar tuh. Cuma ngasih tahu doang, kebagian enggak, melongo aja orang. Ya alhamdulillah, gaji saya naik sekarang. Ya, berhubung saya rajin gimana sih ya. Tapi nggak ada action apa-apa yang menguntungkan dia. Ya orang, gitu kan pasti kelihatan. Iya, apalagi baunya mah nggak bisa dihilangin, ya kan? Sering-sering begitu tuh orang, saya dengar. Ya yang dengerin nggak kebagian apa-apa gitu, kecuali berita aja gitu. Mending kalau mending kalau sahabat menyampaikan Rasul, ada sisanya, ada ya Rasul, coba ya, kasih. Kita lanjut. Apa dalilnya tentang itu? Ini terdapat dalam surat 12 ayat 5. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, kata Yakub, ayahnya Yusuf kepada Yusuf, la taqsus, jangan ceritakan ru'yaka mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Mimpi aja kan dianggap nikmat berarti. Ya, mimpi Yusuf ditakbir oleh ayahnya dan dia bermimpi, inni ra'aitu, aku bermimpi, ya, ahada asyara kaukaban, bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku saksikan mereka sujud kepadaku. Nah ini ayat selanjutnya. La taksus, jangan sampaikan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Emang kenapa? Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan dengki, lalu mereka membuat skenario. Nah, itu. Ternyata benar. Ya, apa yang diduga dikabarkan oleh Yakub benar. Mereka membuat skenario pembunuhan. Ya, sebenarnya niatnya mengenyahkan Yusuf. Jadi menghadapi cerita Yusuf ini serba salah sih ya. Yusuf ini berbeda ibu dengan saudaranya. Jadi yang satu ibu tuh Yusuf dengan Bunyamin. Tapi Yakub itu terkesan memanjakan Yusuf. Jadi karena dimanjakan, saudara-saudara jadi iri. Itu sebabnya. Kenapa Yakub memanjakan? Karena Yakub tahu Yusuf ini bakal nabi. Jadi serba salah ya. Jadi dia tahu ini bakal jadi benar. Kalau kita kan nggak tahu benar nggak kan, anak-anak kan, nah, kita tidak boleh memihak. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru ngasih hadiah sama anak saya. Lalu Rasulullah bertanya, apa semua anak kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ya saya pilih-pilihlah yang saya sayang. Nah, Rasulullah beri semuanya, kamu harus adil. Nah, sebab anak yang diperlakukan tidak adil itu hatinya sakit, itu bisa ke bawah sampai tua. Nanti giliran orangnya, bapaknya sudah tua, balas dendam dia. Ada perlu apa-apa, kan saya nggak disayang, begitu jawabnya. Jawabannya begitu. Nah, kita harus berhati-hati.
Ya, karena kita tidak bisa memastikan anak yang kita sayang bakal sayang. Dalam ayat Quran tuh begitu. Saya lupa ayatnya. La tadri. Nah, ada gini ayatnya surat 4. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak pernah tahu siapa di antara anakmu yang akan lebih bermanfaat untukmu di hari tua. Yang kita sayang ternyata nggak perhatian. Yang tidak disayang justru dia yang perhatian pada kita. Nah ini, ya seperti bagaimana Rasulullah memberikan promosi kepada perempuan. Barang siapa yang berhasil mendidik 2 anak perempuan sampai, kata bahasa kita, menjadi orang ya. Kata-kata itu salah ya, udah orang. Sampai berhasil, maka dia masuk surga. 3 apa? Gimana kalau 2? Rasulullah, sahabat bertanya. Kalau 2 gimana? Ya 2 juga. Nggak ada yang bilang 1 waktu itu. Gimana kalau 1? Nggak ada. Jadi 2. Nah ternyata anak perempuan itu lebih banyak bertanya pada orang tuanya daripada anak laki-laki. Ya paling tidak bertukar informasi. Pak, gimana, sehat tah gitu. Paling enggak begitu. Itu lebih banyak anak perempuan yang enggak tahu saudara-saudara. Lebih lebih kepada rasa gitu loh. Kalau laki-laki kayaknya pemikiran, lah pasti bapak masih cukup gitu. Jadi yang nanya, gimana Pak? Ya enggak, bahasa Jawanya enggak ketang nanya. Tadi makan apa Pak? Enggak ketang begitu gitu ya. Kalau anak laki-laki masih cukup kan Pak, gitu-gitu aja. Jadi tidak menyentuh rasa. Ya, kita lanjutkan. Inna syaitana, sesungguhnya setan, lil insani, kepada manusia, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Tuh, jadi kalau ada provokator di tengah-tengah rumah tangga, dialah setan. Ya, karena sebab sedikit kita bertengkar dengan istri gara-gara barang hilang. Dicari-cari nggak ketemu, nongol di tempat yang tidak diduga. Kita menuduh istri tidak berbuat tertuduh, marah dia, bertengkar hebat. Nah, berujung cerai. Hanya gara-gara masalah hilang barang, cerai. Ini kan nggak masuk akal. Itulah perbuatan setan. Tuh, ya, dan sebagainya lah pokoknya. Problematika rumah tangga. Yang kedua, doa Allah Azza wa Jal bisidqin wa ikhlas. Doa kepada Allah. Karena tadi boleh jadi tipu daya ya yang dilakukan oleh seseorang itu dirasuki setan. Dirasuki setan. Nah, kita kembali sini. Yang ketiga, tips apa yang kita bisa lakukan agar kita terhindar dari tipu daya? Tawakal kepada Allah. Tuh. Kalau kita ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali Allah, ya kita tidak merasa dikecewakan. Tawakal kepada Allah. Dalilnya mana? Dalilnya terdapat dalam surat Hud, surat ke-11. Ayat 54, 56. Nabi Hud, Allah berfirman tentang Nabi Hud. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya. Innaqulu, tidaklah kami berkata illa taraka, melainkan ya, i'taraka, telah mempermalukan kamu sebagian Tuhan-Tuhan kami bisuin, dengan keburukan. Kata mereka, ya, ocehan orang-orang kafir pada Nabi Hud. Nabi Hud suatu saat sakit. Sepertinya Anda ini kena istilahnya kewalat. Anda kayaknya kualat ini karena menghina Tuhan-Tuhan kami, jadi kayaknya gila ini Anda.
Itu mereka ngewadani begitu. Qala inni ushhidallah. Kata Nabi Hud, aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni, sungguh aku, bari'um mimma tusyrikun, berlepas diri dari apa yang kalian serikatkan. Jadi mereka mengatakan sakit yang diderita oleh Hud ini kewalat ini, karena sudah menghina Tuhan-Tuhan kami, tuh kan kena kan. Tuh kata mereka. Tapi Nabi Hud berkata, aku bersaksi, ya, tidak ikut-ikutan dengan komentar kalian, dengan keyakinan kalian. Sama dengan ini, sama dengan orang komentar, ya, katanya di dekat ini jalan naik kita ini, jalan layang ya, ini jembatan ini di dekat itu besinya itu ada Nissan, ya kan? Iya, jual Nissan. Ibu-ibu komentar, tahu nggak kenapa di sini ada Nissan katanya. Kalau kita kan Pak Mul mengira apa tuh ada Nissan, jualan kan? Ya saya juga begitu. Tapi ada yang berkeyakinan karena di sini sering penampakan katanya. Astagfirullah. Wong itu jelas-jelas jualan. Jadi ini orang yang komentar ini kalau menyiar-nyiar kan nanti dipercaya orang. Jadi di sini ini karena sering ada penampakan, jadi makanya supaya hilang tuh dikasih nisan. Waduh, itu kalau menurut kita dari mana dasarnya kamu begitu, tahu dari mana? Ini orang mati, ya, orang yang mati itu penasaran, roh penasaran itu menampakkan di sini. Itu punya keyakinan seperti itu. Orang panggung rawi masih diantara gitu. Ya Allah, sedih banget kalau dengar begitu. Ini ngaji yang benar nih, kan? Masih percaya begitu. Itu bukan roh gentayangan. Jadi kamu roh gentayangan. Orang yang sudah mati itu tidak mungkin gentayangan. Sama dengan saat mertua saya, kafannya tidak dibuka. Saya dibisiki oleh Pak Anu sebenarnya, Yasir Arafat. Sebenarnya, karena beliau kan ikut nimbrung. Mas Syarif, nggak ada dalilnya. Kalau mau ngubur katanya, kafan dibuka itu nggak ada dalilnya. Jadi dibuka enggak? Ya, antum udah tahu enggak ada dalil, ya udah jangan dibuka. Kalau antum udah tahu, saya belum ketemu itu kan. Yang melarang dibuka itu kan. Kita kalau kan dibuka. Yang nyuruh buka itu mana dalilnya gitu kata dia. Kata dia enggak ada dalilnya. Iya, tali pocongnya dibuka. Ngapain gitu kan? Maksudnya ada perintah enggak begitu? Kata dia enggak ada. Saya sih belum ketemu, tapi karena waktu itu kan nggak sempat masa baca buku dulu baru ntar dulu, gitu. Kan tidak mungkin. Ya udah kalau nggak ada yang jangan dijalanin, saya bilang gitu kan. Ya udah jangan dibuka. Nah, setelah dikubur tuh ada orang nanya, aduh Pak Syarif, bagaimana kalau nanti mertuamu itu gentayangan? Gampang, kalau ngelihat udah ditunggu mantunya. Mampir ke rumah mantunya itu. Saya tunggu. Saya bilang begitu. Kata orang-orang, itu masih meyakini begitu. Bahwa di samping kita ada makhluk halus seperti jin, iya kita yakin. Berdasarkan dalil kan. Tapi kalau itu roh gentayangan itu. Boro-boro gentayangan menghadapi malaikat mau digederet. Kemudian boro-boro gentayangan, kan berarti dia bebas berbuat. Nah ini keyakinan seperti ini bisa mengarah kepada nggak benar nantinya. Karena kan musyrik juga berasal dari keyakinan. Yang enggak itu ya, nah, tidak ada dasar. Kita tidak bisa menolak atau menerima kalau tidak ada dalil. Nah itulah.
kajian tentang ini. Kita beralih pelajaran. Ini adalah kompilasi 6 kitab ya, sekali lagi. Ini judulnya Mausu'at Mu'jal Mufaras li Al-Fadil Hadithin Nabawi. Jadi 6 kitab jadi satu. 6 kitab itu adalah Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Kenapa pakai ini bukan satu-satu? Boten kaur. Takutnya nggak ada umur. Satu kitabnya nggak selesai itu yang Pak Ustadz Ardawi hari Ahad itu kan baru satu tuh. Udah berapa tahun tuh nggak tahu udah berapa jilid saya. Semuanya tuh ada 16 tuh. Ustadz Ardawi udah jilid keberapa nggak tahu tuh. Dan itu sudah berapa tahun? Cuma satu, sementara ini 6. Nah, kalau 6 jadi satu, maksudnya dikumpulin bab ini semua. Nah, itulah tugas itu. Selanjutnya kita baca untuk kesempatan ini. Tadi saya udah coret ini. Idza buyi'al li khalifataini faqtul akhar minhuma. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam bab imarah, bab kepemimpinan. Apabila ada 2 pemimpin di baiat, kalau ada 2 pemimpin yang sama, jabatannya sama, maka bunuh salah satunya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Islam tidak membahas politik, salah. Nah, ini hadisnya. Jadi kalau ada 2 pemimpin, itu pernah terjadi saudara, di zaman siapa? Ali. Ali sudah ada pemimpin, sebagian provinsi nggak terima. Karena beliau dianggap belum menyelesaikan tugas untuk meneliti siapa pembunuh Utsman. Ya, Muawiyah. Ya, memberikan mosi tidak percaya. Terjadilah kerusuhan. Terjadi kerusuhan. Nah, makanya kita begitu. Kita jangan sampai ada 2 pemimpin. 2 pemimpin pernah dilakukan di zaman Gus Dur saat beliau memilih 2 Kapolri. Pernah dengar nggak? Kita punya 2 Kapolri. Memang rada beliau tuh, rada nyeleneh. Karena saking susahnya ngurus polisi, dia buat lagi. Dulu itu. Pernah, ya untung aja nggak bentrok sih. Ya, dia artinya menyerang sini menyerang sama-sama polisi. Karena susah diatur menurut saya, menurut dia. Kita kembali. Jadi kalau ada 2 khalifah, bunuh salah satunya. Sebab itu akan menimbulkan keretakan. Jadi saya memang diimbau oleh para pemimpin negara ini, saudara. Indonesia ini berwarna. Ingat, Indonesia ini berwarna. Anda tidak mungkin bisa menyatukan warnanya. Jadi maksudnya pelangi kita harus terima. Tapi perbedaan warna itu jangan membuat retak. Ya, istilahnya kalau cangkir tuh ada polesan biru, nah, contohnya cangkir nih, biru, merah, kuning bagus, tapi jangan pecah. Kan dilihatnya enak tuh daripada satu warna. Nah, pelangi biru, merah. Tapi jangan retak. Sama dengan masjid ini, warnanya kan nggak sama. Gimana? Iya, warna-warni. Itu sudah jadi kenyataan, sehingga orang-orang tua kita membuat simbol Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda tapi satu. Ya itu, kita harus nerima itu nggak bisa. Itu sudah kehendak Allah. Indonesia ini menjadi negara yang unik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara warisan Rasulullah, sekarang sudah pecah-pecah. Yang dulu pernah disatukan oleh Rasulullah, termasuk Palestina itu menjadi satu negara dengan yang dipimpin oleh Rasulullah, sekarang sudah pecah menjadi 22. Arab Saudi, Mesir, dulu jadi satu namanya Hijaz dulu itu. Dulu namanya Hijaz, jadi Hijaz itu meliputi itu. Irak, Iran itu jadi satu dulu. Ya. Nah sekarang menjadi 22. Indonesia unik,
Karena kita mempunyai pulau yang begitu banyak. Bahasa ya, dari bahasa saja kita nggak usah lihat ke Kalimantan, nggak usah ke Sumatera, Jawa saja. Ya, kita berjalan berapa puluh kilometer, Jawanya udah berbeda. Tuh, sehingga ada kosakata saya yang nggak dimengerti oleh saudara, sama-sama Jawa. Tuh, penging, sampai nggak tahu. Jadi maklum itu baru di Jawa, belum lagi di tempat lain. Sudah beda. Jawa sini Jaseng itu beda-beda. Tapi kalau yang suaranya sama, itu setidaknya dekat situ. Contohnya ada orang yang mengakhiri kata-katanya dengan H. Aje gitu. Wah, ini pasti orang sana. Aje. Kalau ada yang Aje-nya itu kayak ada hamzahnya. Aje. Direm. Ada yang begitu. Nah, kalau Cibeber karena saya dulu di sana, itu dia mengalun. Guede itu di alun. Abang, abang itu pasti Cibeber itu. Udah nggak salah lagi. Ada orang ngobrol begitu. Saya tanya, sing pundi? Kula mah Cibeber. Oh, salah, nggak salah lagi. Pasti nggak jauh dari situ, atau setidaknya dia pindah tapi orang tuanya dari situ. Ya, jadi itu dari sisi kita aja udah beda-beda. Nah, yang berbeda-beda ini apakah mau disatukan? Ya kalau bisa nggak apa-apa, tapi untungnya kita ini sudah bersumpah untuk 3 hal. 1 bahasa, kan? 1 tanah air. Kalau tidak, kacau kita. Sebab orang haji aja yang bisa bahasa Indonesia sedikit. Bayangkan kalau semuanya nggak disatukan, kita ini nggak disatukan dalam ukuran-ukuran bernegara, waduh kacau gitu. Jadi nggak ada bahasa pemersatu, nanti ketemu dia ngomong bahasa kita, dia bahasa nggak ketemu, masing-masing. Tapi untungnya di Indonesia kan ketemu, oh begitu maksudnya. Jadi ada standarnya. Balik kita ke sini. Idza tabayya'a rajulan faqul wahidin huma bil khiyar. Ya, ini namanya ensiklopedi. Jadi kalau dalam bahasa lain ini namanya capita selecta. Capita selecta itu dari mana-mana, yang dibahas macam-macam, tergantung lafadznya. Apabila dua laki-laki bertransaksi, faqul wahidin minhum bil khiyar, maka kedua-duanya punya hak khiyar. Punya hak khiyar. Khiyar itu memilih. Saya penjual, Anda pembeli. Itu dalam beberapa detik, beberapa menit setelah jual beli, kita punya hak khiyar. Si pembeli bisa melihat barang yang dibeli cocok enggak. Ya, begitu juga penjual menerima uang sesuai enggak. Tuh, jangan itu terjadi setelah expired. Ya, paling tidak kalau urusan uang sampai orang ini membalikkan diri, membalik badan, sudah ngadep ke sono. Maaf kurang ini, tapi dia udah balik ke sono. Ini akan menimbulkan pertengkaran. Ya kan? Kalau kita nerima uang, contohnya kita jual nih, komplain nggak komplain tuh waktu kita ngadep dia, dihitung dulu jumlahnya bener nggak? Apalagi kalau recehan banyak tuh. Ya. Atau di dalamnya ada yang cacat. Contohnya nomor serinya tinggal 3/4 uang, tapi sambungannya nggak ada. Itu komplain kalau kita berhadapan-hadapan. Itu namanya hak khiyar. Kalau dalam bahasa Arab. Lam yatafarraqa, sepanjang belum berpisah. Nah, kalau sudah berpisah, biasanya kalau di kasir itu setelah balik badan. Kasir, ya kalau kita mencairkan uang ya, mau narik sekian juta, nah, kita hitung di depan dia. Jangan sudah balik badan, maaf kurang ini, wah dia pasti bertengkar itu nanti. Apalagi sudah pakai mesin hitung kan, udah jelas 100 lembar. Kita juga lihat nih Pak, ada 100. Atau kita ngisi bensin premium, kan ada itu.
10 ya 10. Nah setelah ditutup, Pak maaf kurang ini kok, meteran saya kok kayaknya biasanya segini, nggak bisa udah. Tuh contohnya. Kemudian wakana jami'an, dan sepanjang masih kumpul ini dalam dalam ajaran Islam. Keduanya boleh komplain sepanjang masih kumpul. Kalau bendanya cacat atau uangnya cacat, au yakhayyar ahadumal akhar, atau keduanya memberikan hak. Udah bawa aja, nggak usah dilihat-lihat. Saya beri tempo 3 kali 24 jam. Contohnya gitu ya. Selama 3 hari, garansi lah bahasanya. Diberi garansi. Tapi ada yang setahun dan sebagainya kan. Nah itu namanya hak khiyar, garansi namanya. Faqad wajabal bai'u. Nah kalau sudah sepakat, tidak ada komplain, maka transaksi dianggap sah. Ya, tidak boleh ada tuntutan, kecuali tadi ada garansi. Garansi pun dibatasin, nggak semua boleh dikomplain kan. Ada hal-hal tertentu sepanjang nggak dibongkar contohnya. Ya, kalau udah dibongkar rusak, itu nggak bisa. Jadi bukan karena salah pakai. Kalau dulu kan voltase ada 110, 220. Ya, alatnya 110 dicolokin ke 220, terbakar, komplain, nggak bisa. Itu berarti salah pakai. Wa in tafarraqa ba'da ayatabaya'a wa lam yatruk wahidun minhu bai'a faqad wajabal bai'. Kalau tidak ada komplain, ya, tidak ada keberatan apapun baik dari penjual dan pembeli dan mereka berpisah, maka dianggap sah secara hukum. Ya, kalau kemudian dia ada komplain, yang salah yang komplain. Maka harus teliti baik-baik kalau kita transaksi terhadap sesuatu, ya, masa garansinya berapa gitu. Kita harus perhatikan, sah apa tidak. Lebih baik kita komplain di situ sebelum kita sudah pulang baru komplain. Selanjutnya, idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajahu. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin, ya, dia berwudu lalu dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'ah, maka akan keluar semua dosa yang berasal dari wajah. Dosa wajah maksudnya. Dosa wajah apa? Yang melihat, mendengar sesuatu yang tidak layak. Ya. Nazara ilaiha bi'ainaihi, yang dia lihat dengan kedua matanya, itu dosanya hilang. Ma'al ma'i, bersama air. Tapi tidak ada doa. Ini pemberitahuan dari Allah, secara otomatis dosanya akan rontok bersama air yang mengalir ke tubuhnya. Nggak usah dibarengin doa. Kalau doa-doa yang bersama wudu, di tengah-tengah wudu, itu rata-rata nilainya dhaif. Jadi doa yang berkaitan dengan wudu hanya ada di awal dan di akhir. Di awal kan bismillah, ya kan? Di akhir sudah tahu kan? Asyhadu alla ilaha apa? Allahumma ja'alni minat tawabin, dan lanjutnya itu ada 2 ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, itu hanya itu. Jadi doa berkaitan dengan wudu sebelum dan sesudah. Kalau Anda dengar di tengah-tengah, waktu membasuh wajah doanya ini, membasuh tangan doanya ini, itu nilainya dhaif. Sebaiknya jangan dipakai. Jadi alih-alih kita dapat pahala, udah capek-capek malah dapat dosa. Ya. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh mukanya, membasuh tadi muka sudah, tangannya, kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Maka dosa tangan akan rontok bersama air yang mengalir dari tubuhnya. Ya. Au ma'a akhir qutrin ma', atau tetesan terakhir. Tuh, yang mengalir dari tubuhnya itu akan merontokkan dosa.
Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kakinya, kedua kakinya, kharajat kullu khati'ah, maka akan keluar semua dosa masyatha yang dilakukan oleh kaki. Ma'al ma'i, bersama air. Au ma'a akhiri qatrin alma, atau bersama tetesan terakhir, hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, sehingga begitu selesai wudu dia bersih dari dosa. Tapi catatan ulama, dosa yang dimaksud oleh hadis ini dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar mah perlu tobat, ya. Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha, giliran sekarang materi yang berbeda tentang roh. Apabila roh seorang mukmin keluar, talaqqaha malakani, maka akan disambut dua malaikat. Ya. Jadi itu disebut dengan malaikat laknat atau malaikat rahmat, tergantung kualitas seseorang. Jadi malakul maut, malaikat maut tugasnya nyabut doang. Dia nggak bertugas membawa. Ya, setelah dicabut kan terongkok tuh. Nah, itu tuh beda petugas. Siapa yang ditugasi? Ya tergantung nilai ya, nilai dari orang ini. Jadi sejak itu kata Syekh Utsaimin sudah bisa dinilai kesananya bagus apa enggak. Maksudnya begitu keluar kalau disambut oleh malaikat rahmat dengan senyum, selamat. Anda jangan khawatir bersama saya. Nah, saya petugas yang diminta oleh Allah untuk menemani Anda. Nah, itu beruntung kita. Kesananya bakal bagus terus. Ya. Apa selanjutnya? Yus'adulaha, maka roh itu akan dibawa oleh malaikat rahmat. Wa yaqulu ahlus sama, lalu penduduk langit yang dilintasi oleh roh itu akan memberi komentar. Wangi, 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 begitu. Ruhun thayyibah. Malaikat-malaikat yang dilintasi di langit itu akan berseru, wangi, wangi, wangi. Ja'at min kibalil ardi. Oh, wangi-wangi ini baru masuk ini, ngambreng itu bahasa kita ya. Parfum. Shalla alaika wa ala jasadi kunti ta'muriniha. Lalu malaikat berdoa, semoga Allah memberi rahmat padamu serta jasad yang kau masuki. Jasad yang selama ini kamu tumpangi. Fayuntalaku bihi ila rabbi azza wajal, sampai dihadapkan kepada Allah rohnya itu. Summa yaqul intaliqu ila akhiril ajal, kemudian Allah berfirman, pergilah ila akhiril ajal, sampai dengan batas yang ditentukan. Qala wa innal kafira, sebaliknya orang kafir, kharajat ruhuhu, ketika keluar rohnya, qala hamad wa dzakara minnatiha, itu tercium bau apa ya? Bau sekali. Ya, menyengat. Ya. Wa dzakara la'nan, lalu malaikat melaknat. Bau apa ini? Jadi, ya, jadi bacin kalau bahasa Jawanya bau bacin. Mambu yang melampaui batas sudah, yang membuat orang muntah. Ahli langit berkata, ruhun khabithat. Wah, ini ruh orang jahat ini. Ja'at min kibalil ardi, yang datang dari bumi. Fayuqalu intalaqu bil akhir ajal. Begitu juga ketika dihadapkan oleh Allah, Allah menitahkan, sana bawa ke tempatnya. Nah, orang yang baik juga sama, bawa ke tempatnya. Pokoknya semua dilaporkan pada Allah. Selanjutnya, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat laki-laki ya bersungguh-sungguh peduli pada masjid, saksikanlah bahwa dia itulah orang yang beriman. Jadi Rasulullah mengatakan, orang yang peduli pada masjid, warawiri ke masjid, persaksikanlah itulah orang beriman.
Fa inna Allah yaqul, karena Allah berfirman dalam surat 9 ayat 18, innama ya'muru, sungguh yang meramaikan masjid Allah, memakmurkan masjid, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, surat 9 ayat 18. Selanjutnya, idza faragha ahadukum min at-tashahhud akhar falyatawaz minal billahi min arba'in. Apabila kamu sudah baca tasyahud akhir, ya, ini petunjuk salat. Kalau sudah selesai baca tasyahud akhir, berlindunglah dari 4 hal. 1, min adzabi jahannam. 2, adzabil qabri, azab jahannam, azab kubur. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat, dan fitnah mati dan hidup. Ya, fitnah itu hanya menimbulkan fitnah, ya, huru hara. Maksudnya matinya itu bikin susah, nyusahin orang, heboh. Nah, itu kita berlindung pada Allah. Matinya dalam keadaan tenang, tentrem, itu, ya, kalau doa kita dikabul. Yang terakhir, wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejahatan dajjal. Jadi dajjal ini kayaknya jahat benar karena bisa membolak-balik keadaan. Orang yang taat kepadanya makmur, orang yang tidak taat sengsara. Nah, kita kalau sering berdoa begini, kebetulan kita mengalami lahirnya dajjal, kita insya Allah akan selamat. Jadi katanya ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh dajjal, ya, Madinah dan Mekah Haromen. Mungkin orang pada kesana semua. Mungkin, ya, gak tahu skenario ini gimana. Idza kubiral mayit aw qala ahadukum atahu malakan. Apabila seseorang sudah dikubur, maka akan datang 2 malaikat, aswadani, yang hitam, azraqani, matanya bersinar-sinar, yuqalu ahaduhuma mungkar wal akhar nakir, yang satu bernama mungkar, yang satu bernama nakir. Fayuqalani, lalu keduanya berkata, ma kuntu taqulu fi hadzal rajul, bagaimana komentarmu terhadap Muhammad? Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Nah, kata malaikat itu, fayaqul ma yaqulu huwa abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka naqulu hadza. Lalu kedua malaikat berkata, oh, kamu begitu ya, berarti benar. Jagale bertanya tapi dibenarkan. Terus apa yang tadi, summa yufsalu fi qabri sab'una dzira'an. Lalu kuburnya dibikin luas oleh kedua malaikat itu. Begitu ngomongnya benar, sesuai dengan kode, ya, maka tanah yang menjadi kuburannya meluas. Agol, ya. Ini selesaikan dulu hadisnya. Kemudian sebaliknya, ketika ditanya kodenya nggak terbaca, ya, sandinya tuh, pinnya nggak sama, tuh, nggak tahu gitu, ya, maka akan disempitkan. Jadi dihimpit, ya, jadi sampai remuk. Tulang belulangnya itu mesti acak-acakan, karena dihimpit oleh kubur. Tapi untuk orang beriman dibuat lega. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.